Padahal kekerasan seksual itu bentuknya macam-macam. Dan kekerasan seksual itu bukan seks semata. Seks itu hanya alat. Halo semuanya, jumpa lagi di Wawasan 62, masih bersama saya Cahaya Purnama. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman. Seorang perempuan tangguh nih. Nah langsung aja ya, kita kenalan. Halo Bu Tiwi. Halo Mas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya manggil beliau ini Bu Tiwi. Nah nama lengkapnya kita tanyakan. Bu, nama lengkapnya itu siapa sih Bu? Nama saya 4 orang jadi satu. Jadi Nurul, Kencono, Endah, Triwiati. Buset, iya, Panjang. 4 orang jadi satu. Kalau masuk di paspor, satunya di halaman berikutnya. Jadi Pantesan namanya disingkat NK. NKE Triwiati. Triwiati ya. Beliau ini kalau teman-teman yang kuliah di Ubaya pasti kenal lah ya. Beliau ini dosen Ubaya, juga salah satu direktur KSGK Bu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Bu, KSGK itu apa? Kelompok Studi Gender dan Kesehatan. Oh gitu. Itu, jadi kelompok studi. Itu bukan UKM ya, kalau mahasiswa kan unit UKM. Kegiatan mahasiswa. Kalau ini bukan, ini unit kegiatan strategis. Jadi itu sebetulnya kita membuatnya itu awalnya tahun 99 gitu. Nah, dibangun oleh siapa? Itu oleh beberapa dosen di Ubaya yang sebelumnya itu sudah aktif di luar untuk gerakan perempuan, gitu ya. Jadi ada Bu Siska. Sekarang dia sudah di UGM ngajarnya. Kemudian ada Bu Hesti Ermimbulan, masih di Ubaya, dia orang hukum. Kemudian saya di psikologi. Kemudian berikutnya ikut Mbak Eli juga dari psikologi. Jadi kami itu sebetulnya dari Safi Amira. Safi Amira itu sebuah Women Crisis Center di Surabaya gitu. Jadi mulai dari situ, karena kan kita kegiatannya pendampingan kasus gitu. Terus jadi kita pikir kita kerja di luar Ubaya, tetapi kita yakin di Ubaya itu dan sebenarnya di universitas manapun ya, itu kan juga perlu ada upaya yang terus-menerus untuk keadilan gender. Gitu ya. Makanya namanya kelompok studi gender dan kesehatan. Nah, kalau Safi Amira itu kan memang mendampingi kasus-kasus kekerasan. Nah, kata kekerasan itu untuk orang Indonesia pada umumnya masih dijauhi. Nggak enak ngomong kekerasan gitu ya, membuka aib kayak gitu-gitulah. Nah, jadi sekarang apa ya kata-kata yang lebih enak dan tidak menciderai nggak menciderai semangatnya. Ya, kita kaitkan dengan kesehatan, karena kekerasan itu kan efek kesehatan fisik iya, lebih general akhirnya ya. Psikologis iya, sosial iya, gitu. Jadi kesehatan kan bisa luas sekali ya, bukan hanya medik maksud saya. Kayak gitu. Nah, saya sempat baca nih, saya sempat stalking di KSGK ini. Ini menarik ini visinya ini. Kesetaraan di seluruh bidang kehidupan. Sedangkan misinya menciptakan masyarakat yang sehat, merata, berkeadilan gender. Emang sampai hari ini gender ini belum adil tuh, Bu? Atau gimana sih perspektif keadilan gender itu? Iya. Gender itu juga kadang orang diguyoni gitu, gender gitu ya, kalau orang Jawa. Ya mau dibilang gender ya silahkan aja. Tapi kalau kita ngomong gender itu kan
relasi sebetulnya Betul, ya, betul. bukan menunjuk pada jenis kelamin, tetapi itu relasi antara gendernya itu laki-laki perempuan dan kelelakian keperempuanan. Jadi bukan hanya manusia jenis kelamin, tapi juga sifat. Jadi sifat keperempuanan, sifat kelelakian gitu. Nah, di masyarakat kita, tidak hanya di Indonesia, nggak hanya di Surabaya, di mana-mana gitu lah ya, sampai orang bilang di Belanda yang sangat dikatakan setara begitu ya, maupun di Amerika gitu orang mengatakan gitu ya. Itu ya sama saja. Jadi relasi antara laki-laki dan perempuan itu oleh kesepakatan sosial gitu ya. Makanya disebut sebagai konstruksi sosial. Itu diposisikannya berbeda gitu. Jadi kalau laki-laki statusnya lebih tinggi daripada perempuan. Gitu. Relasi kuasanya. Jadi dia lebih punya kuasa untuk menentukan siapa mau jadi apa. Paling gampang kita bisa lihat kalau struktur lah ya, struktur pembuat kebijakan siapa? Legislatif dan eksekutif. Kita lihat aja perbandingannya laki-laki dan perempuan. Ya toh, itu kan pimpinan tuh kan laki semua, sekarang ada satu perempuan. Satu. Pimpinan kan gitu toh. Terus iya sih. Iya kan? Nah, itu satu. Kemudian di perusahaan juga gitu. Direktur gitu misalnya. Laki semua gitu ya misalnya. Terus kalau kita misalnya bicara soal kebencanaan atau politik misalnya gitu ya, supaya toleransi beragama misalnya gitu ya, webinar gitu, itu nanti yang bicara kebanyakan kalau saya lihat tuh laki semua, perempuannya satu, jadi apa, moderator. Sehingga pemikiran perempuan yang berangkat dari kondisi perempuan, kondisi real perempuan itu tidak terungkap. Begitu. Sehingga kalau itu tidak terungkap, jadinya kan seperti tidak ada. Gitu ya. Tidak ada, bahkan ya sudah. Sehingga yang dibicarakan itu seolah-olah itu adalah mewakili seluruh manusia di Indonesia ini. Itu sebetulnya adalah pemikiran dari teman-teman laki-laki. Gitu. Bukan berarti laki-laki tidak bisa peka, tetapi kan hidupnya kan memang berbeda, area hidupnya tuh dibuat oleh masyarakat berbeda gitu. Jadi ya gitu deh, nggak bisa terangkat gitu ya. Ibu ini kan psikolog berarti ya. Sudah berapa lama Ibu fokus kepada apa ya bahasanya kalau kayak gini nih, kepada gender, artinya memberikan pemahaman gender seperti ini sudah berapa lama sih Bu nyemplung kayak gini nih? Kalau terus masuk ke aktivismenya itu sejak 97. Oke, ini namanya berarti aku SMP rasanya Bu. Iya. Belum lahir Bu. Yang di sini sudah lahir. Yang ini sudah lahir, tapi kayaknya mereka ini masih SD. Saya SMP saya. Iya. Itu. Berarti ini namanya aktivis apa ya? Aktivis pegiat perempuan begitu? Kalau di luaran sana? Ya, untuk gerakan perempuan terus gerakan keadilan gender. Jadi keadilan toh ya. Keadilan itu artinya kan keadilan itu baru bisa diperoleh kalau kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang untuk berbicara, mewakili persoalannya gitu ya, pemikirannya, maka dia harusnya mendapatkan porsi lebih dulu, lebih banyak gitu ya, supaya ini muncul, suara ini muncul, dan kemudian ketika itu sudah mulai setara, udah kemudian kesempatan setara. Baru kesempatan itu setara. Tapi kalau misalnya, loh ini sekarang kan udah laki perempuan udah bisa masuk. Ya kalau aksesnya mungkin dibuka. Tetapi kalau kemudian cara berpikir orang begitu ya, masih menganggap bahwa kalau laki-laki itu lebih rasional, pemikirannya itu lebih tajam gitu.
Sedangkan kalau perempuan itu lebih emosional, kata-kata rasional emosional itu aja kan sudah dianggap ini lebih tinggi daripada yang ini, gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya kan memiskinkan, kalau menurut saya ya, memiskinkan laki-laki juga, gitu ya. Gitu karena laki-laki, loh ya toh, kan orang kan punya rasio dan emosi kan sama aja, gitu. Kalau misalnya laki-laki dianggap rasional, jadi kalau menunjukkan emosionalitas dianggap tidak maco. Ya. Kan gitu juga nggak enak gitu loh. Jadi potensinya nggak terpenuhi. Perempuan juga yang sebenarnya punya pemikiran tajam berbasis kondisi dari sekarang Indonesia kan ya sekarang ini kalau nggak salah lebih banyak laki-lakinya sedikit lebih banyak. Dulu sempat bukan perempuan ya? Enggak, yang tahun 2019 kalau nggak salah ya. Iya. Data yang terakhir yang ada itu laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Tapi bedanya sedikit gitu lah. Mungkin satunya tuh 50, sekian gitu, perempuannya berarti kan 49, sekian gitu ya. Jadi kan setara lah sebetulnya. Ini global Bu ya, hitungan global ya. Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Nanti bisa kita cek lah itu ya. Kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya ada potensi yang besar gitu loh dari perempuan sebagai manusia gitu ya. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan dan dikembangkan sepenuhnya sebagai manusia, itu kan sebenarnya kitanya merugi. Indonesia juga merugi. Gitu ya. Gitu. Berarti memang ya apa ya, perempuan ini keren menurut saya. Selain banyak yang mengadvokasi begitu ya teman-teman. Perlu soalnya kalau enggak nanti. Tetapi perlu diketahui juga loh. Artinya makanya saya tuh heran. Kenapa kok keadilan gender ini lebih banyak ke perempuan, sedangkan hari ini perempuan itu porsinya lebih banyak di dunia kerja, kesempatan kerja, artinya lebih banyak daripada laki-laki begitu kan. Lah, apakah ini masih worth it nih keadilan gender begini nih? Kalau lebih banyak perempuan kok saya kesempatan kerja maksudnya? Nggak yakin karena begini. Ini contoh kasus aja kayak di kantornya istri saya begitu ya. Itu lebih banyak yang dicari itu cewek begitu, karena alasannya lebih telaten, lebih teliti gitu. Makanya lihat-lihat sifat dari pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya perawat, memang lebih banyak perempuan gitu daripada laki-laki. Tapi kalau kamu mau bilang tambang, akan lebih banyak laki-laki. Gitu toh. Sekarang kalau tempat yang sebetulnya harusnya laki dan perempuan itu setara, kita ngomong aja legislatif, berapa coba gitu? Iya sih. Iya kan? Bahkan nggak nyampe 30%-nya mungkin nggak nyampe. Kemudian di perusahaan sebut aja deh. Rokok misalnya gitu ya, nggak usah menyebutin yang siapa gitu ya. Tapi nanti tapi kalau kita ngelihat dari strukturnya, yang banyak perempuannya banyak, tapi buruh gitu. Tapi ketika pengambilan keputusan di direksinya, berapa perimbangannya gitu ya. Padahal kalau dari sisi kepemimpinan mungkin stylenya juga akan berbeda gitu, stylenya laki-laki dan perempuan misalnya begitu ya. Tetapi mungkin ada baiknya untuk kita tidak menggemburkan gitu ya antara dua ini ya, karena kalau menggemburkan menjadi seolah-olah itu saya berhadapan dengan dirimu gitu sebagai berkompetisi gitu. Itu sebetulnya kita tetap terperangkap dalam satu cara berpikir bahwa harus ada yang menang dan ada yang kalah karena kompetisi. Kenapa bukan bentuknya adalah bekerja sama? Jadi kalau pakai bahasa itu power gitu ya. Power itu biasanya yang kita pikir itu kan power over. Saya bisa ada di atas kamu untuk menentukan kamu harus bagaimana gitu. Padahal kita kan bisa power to work together gitu misalnya. Atau power kuasa within dalam diri kita. Jadi untuk kemudian mengeksplorasi. Nah, kita itu terperangkap selama ini kebanyakan ya dominannya. Terperangkap itu kan karena ini konstruksi sosial masalahnya. Betul. Begitu, makanya menjadi perlu sangat konstruktif banget. Makanya menjadi kenapa advokasi gerakan perempuan menjadi harus lebih kuat gitu ya. Supaya
posisi yang seperti ini yang nggak imbang ini dinaikkan supaya lebih didengarkan karena ini juga menyangkut kehidupan banyak orang gitu loh. Jangan dilihat sebagai musuh. Repot kalau melihat musuh itu tuh. Terus kita lupa siapa yang membuat kita berpikir dia adalah musuh dan orang di belakang itu akan tepuk tangan. Ya, itu memang agenda besar itu iya, ada. Gitu. Jadi perlu sadar itulah. Berarti besok-besok ya kita teman-teman yang di belakang layar ini kita bikin advokasi untuk pria. supaya pro pada keadilan gender. Betul, intinya sih di situ. Ya, betul. Bukan berarti kita takut pada wanita, enggak sih. Menghormati. Nah, ngomong-ngomong advokasi, kembali lagi ke KSGK. Minum ya. Silakan Ibu. Ngomong-ngomong tentang advokasi, kita kembali tarik ke belakang ke KSGK tadi ya Bu. Nah ini kan menarik karena kemarin tuh saya sempat ikut webinarnya dengan DPR RI begitu kan, bahas tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau gitu disebut PUNKAS. Nah PUNKAS. Nah, itu kalau nggak salah kan dicetuskan dari tahun 2001 apa 2000 ya? 2014 sebetulnya. Oh gitu ya? Jadi berangkat dari masyarakat sipil, gerakan masyarakat sipil. Kenapa ini harus ada Bu, Undang-Undang PKS, RUU PKS ini Bu? Iya, karena memang gini, undang-undang yang ada selama ini yang memperhitungkan isu gender itu sedikit, gitu ya. Isu gender untuk keadilan loh ya. Ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tapi itu hanya berlaku untuk yang sudah menikah, gitu toh. Nah, jadi yang belum menikah itu kalau misalnya dia mengalami pemaksaan, gitu ya, dari pasangan atau dari orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, umumnya kebanyakan adalah yang dikenal, gitu ya. Itu jadi sulit karena larinya nanti ke KUHP misalnya begitu. KUHP itu kalau bicara soal kekerasan seksual itu yang diurus itu lebih menggunakan kata-kata yang lebih memikirkan kondisi sosial. Gitu ya, pencabulan misalnya gitu ya. Yang normatif banget begitu? Iya, dan tidak menunjukkan sebetulnya kekerasannya seperti apa dan efeknya bagaimana. Jadi lebih mengangkatnya sebagai norma masyarakat kena nih gitu. Nah, padahal kekerasan seksual itu sangat banyak. Dan karena saya dan teman-teman itu kan di Safi Amira ya, di Safi Amira itu kan kita memang khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu ya, termasuk seksual, jenis kekerasan seksual. Nah kita melihat bahwa kasus-kasus yang kita hadapi, dan ini Safi Amira itu tidak sendirian ya, banyak sekali, se-Indonesia Raya banyak. Nah itu kekerasan seksual itu adalah pembukti terkuat gitu ya dari penguasaan si pasangan terhadap pasangan yang dia lakukan kekerasan seksual itu. Jadi misalnya nih, saya ngomong dalam rumah tangga misalnya, sudah ada kata-kata kasar yang selalu diucapkan dari suami ke istri. Kemudian sudah ada pemukulan juga. Gitu ya. Jadi kata-kata kasar itu kan yang psikologis ya, kekerasan psikologis. Bu, sorry, tak potong. Kata-kata kasar tuh kayak apa, Bu? Semua misuh, semua yang sifatnya kebinatangan, gitu ya. Kemudian moral. Jadi nggak apa-apa ya, saya ngomong gini nggak apa-apa. Lonte misalnya, kayak gitu loh. Terus ketidakmampuan dia sebagai ibu, gitu ya. Kemudian menunjukkan kemampuan mentalnya dia, gitu ya. Mendowngrade-kan gitu? Merendahkan. Semua yang sifatnya merendahkan. Dan itu berulang-ulang dikatakan. Itu menghancurkan kekerasan psikologis. Oh, psikologis ya. Dan itu menghancurkan sebenarnya. Secara konsep diri itu menghancurkan. Nah, setelah melakukan itu, kemudian diakhiri dengan seks. Jadi Anda bayangkan, Anda sudah dihina-hina, dipukul, habis itu harus melayani lagi kata-katanya. Melayani itu kan seolah-olah dianya mau, gitu ya. Nah, jadi itu
kalau kita ngomong kekerasan, kita sebenarnya bicara soal relasi di mana salah satu pihak itu controlling gitu ya, mengontrol salah satu pihak lainnya untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi kamu bayangkan orang yang sudah kesakitan, sakit hati, merasa buruk, dan dia harus mau melakukan secara seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah bukti tertinggi, gitu ya, penghancuran kemanusiaan. Gitu, saya mau ngomong itu. Nah, jadi kenapa itu menjadi penting sekali untuk diangkat, gitu. Dan kekerasan seksual itu kan pemaksaan. Nah, pemaksaan itu bisa pemaksaan fisik, bisa psikologis, ayo to, gitu ya, dirayu-rayu gitu. Tetapi juga bisa tradisi. Ya itu. Gitu. Jadi kita menjadi melihat, ini kan sebenarnya mengajak orang untuk kritis dan mengglorify kemanusiaan lah sebetulnya. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini tradisi kok ini. Tetapi kalau tradisi itu menghancurkan kebernilaian seseorang, itu apa ya harus dilanjutkan, gitu, misalnya gitu. Jadi ada tradisi di pulau-pulau yang beragam gitu ya. Si perempuan itu menjadi kayak tumbal untuk alam begitu ya. Untuk kemudian dia harus menjalani seks gitu ya, hubungan seks itu. Itu tapi, tradisi apa padahal disebut sebagai tradisi. Itu sebetulnya dikonstruksikan sebagai ini untuk alam. Jadi dia berkorban untuk alam sehingga masyarakat menjadi kehidupannya lebih baik. Tetapi perempuan yang kemudian ditunjuk untuk melakukan hal itu, secara sosial dia akan dilihat, oh dia sudah pernah dipakai. Jadi bayangin, ditariknya hebat, tetapi dalam realitas sehari-hari dia direndahkan. Itu. Jadi kita nggak bisa pakai kata tradisi for the sake of tradition gitu ya. Pembenaran ya. Kemudian kita membiarkan. Nah, cuman itu kan tidak mudah. Iya toh. Itu kan pasti kena egonya para tokoh adat lah, tokoh agama lah. Banyak orang. Nesu dadi ning ngono ki. Nah, tapi gini, Bu. Ketika kekerasan verbal yang berujung kepada psikologi, tapi diakhiri dengan seksual kegiatan. Oke, teman-teman mohon maaf kali ini kita agak vulgar dan kita tidak akan banyak edit dalam hal ini ya. Jadi untuk wawasan kita semua. Jadi untuk mungkin nanti KPI yang nonton, tolong kita jangan di-banned. Oke ya. Ya, itu kan ada Bu yang seperti itu karena ada kayak teman saya, ada beberapa kasus kayak teman saya itu dia cerita ketika dia sedang lagi gondok nih sama pasangannya, kan marah, tapi ketika diakhiri dengan kegiatan seksual semua selesai. Nah, tapi dari perspektif akademis itu termasuk kekerasan seksual. Iya. Itu gimana, Bu? Iya, kan cara memberikan pemahaman bahwa, sakjane perempuan atau pasanganmu ini lagi ndak mood nih karena habis mbok marah, habis kamu marahin atau gimana. Nah, itu gimana, Bu? Iya, makanya kita perlu melihat begini ya. Itu harus bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Satu, yang tadi saya katakan, seks itu juga orang lebih banyak menggambarkan seks itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Betul. Ya kan? Kemudian sesuatu hal yang bukan menikmati itu adalah sesuatu hal yang dibangun dengan sukacita untuk melakukannya. Dan bukan begitu. Kalau kita ngelihat BF misalnya itu kan bisa tahu-tahu jebret gitu aja kejadian gitu. Nah, itu kan kalau itu banyak ditonton, maka otak kita pun akan berpikir, akan masuk, memorinya itu akan masuk bahwa melakukan ini bisa instan. Langsung saja. Nah, artinya kalau saya melakukan itu udah nggak apa-apa karena itu biasa begitu. Nah, itu satu. Kedua, orang selalu sangat kuat mengaitkan cinta itu sama dengan seks. Jadi kalau kamu mencintai seseorang berpasangan, maka kalau tidak ada seks di situ, tidak ada bukti cinta. Nggak afdol. Nggak ada bukti cinta gitu kan. Makanya banyak kekerasan seksual yang terjadi di dalam masa pacaran itu begitu. Atas dasar cinta. Kamu kalau nggak cinta,
Kalau kamu nggak mau ya berarti kamu nggak cinta. Kalau kamu cinta tolong buktikan. Kamu harus melakukan kayak gitu. Jadi itu nyebelin banget toh, gitu loh maksudnya. Kan gitu. Nah, padahal kalau sudah terjadi seks itu bagi perempuan zaman sekarang masih itu di kota ya, itu masih dianggap kalau kamu sudah melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasanganmu, anggapan orang ya, maka kamu itu murahan. Oke. Ya toh sudah udah nggak perawan gitu kan, jadi udah nggak ada nilai gitu, sehingga kemudian berlanjut kalau pasangannya itu minta, dia bukan minta ya, menyuruh. Saya nggak mau ngomong minta, menyuruh untuk hubungan seks, ya dia harus mau. Kalau enggak nanti ditinggal. Nah, si perempuan dalam posisi dia sebagai perempuan dalam konstruksi yang ada sekarang, siapa lagi yang mau? Udah deh, nggak apa-apa. Ini harus saya pegang terus si pasangannya ini, laki-laki ini. Itu sebabnya kenapa bisa terjadi kekerasan seksual yang berulang di dalam hubungan berpacaran. Nah, tetapi nanti kalau si perempuan misalnya akhirnya dia nggak tahan dan dia bicara pada temannya, gitu. Nah, ini muka-muka teman-teman di sini juga tidak termasuk yang itu, gitu ya. Orang akan mengatakan, loh, lah kamu kan ngapain kamu mau? Udah berulang pula lagi. Kamu pasti menikmati. Baru sekarang, kamu pasti menikmati. Nah, di situ ada masalah juga berarti di kita. Ya, kita itu siapa? Di kita, ya kita ini, gitu. Karena kita menganggap bahwa seks itu pasti nikmat. Betul. Padahal kalau seks itu dipaksa, ya nggak nikmat. Ya pasti enggak lah, sakit lah pasti. Betul. Dan kalau orang itu nggak mau, maka dia akan diputus misalnya, itu kan jadi teror. Jadi ini adalah private terrorism. Jadi kalau orang ngomong terorisme itu biasanya kan bom ya. Nah ini sebenarnya juga bom, tetapi pada person. Nah tetapi karena personnya ini banyak, perempuan banyak, KDP itu tinggi. Kalau mau lihat nanti cek sendiri aja di Komnas Perempuan ya, dari tahun ke tahun tinggi jumlahnya, meningkat begitu. Kekerasan seksual yang dialami di dalam masa pacaran itu teman-teman di KDRT apalagi ya, di kawan-kawan saya yang di Safi Amira yang secara langsung khusus menangani kasus gitu ya, itu menemukan makin banyak itu. Betul. Gitu. Entah itu mau mahasiswa, mau SMA, mau SMP. Dan sekarang menjadi makin besar, makin kuat lagi dengan pandemi ini toh. Betul. Kalau pandemi kan ketemunya jadi lebih sulit. Betul. Nah, tetapi karena pacaran itu tetap relasinya itu tidak imbang, maka yang sekarang berkembang, kalau nggak salah itu 300% meningkatnya. Itu adalah kekerasan seksual secara online. Jadi saya misalnya, saya yang laki-laki nih punya pacar, saya minta kamu foto tubuhmu. Gitu. Nude ya? Kadang-kadang tuh grooming ya, pelan-pelan dibangun. Pelan-pelan. I see. Begitu. Kemudian anak itu juga. Jadi kan ada tuh kasus yang sudah ditangkap ya. Jadi si laki-laki ini pura-pura dia menjadi dokter. Oke. Gitu. Nah, ya tahu kan kasusnya. Tahu. Ya, itu pasti dekat dengan lingkup kerjamu. Nah, itu kan dia mengakunya sebagai dokter. Jadi anak itu disuruh cek dulu foto, naik dikit, terus dia teman-temannya diajak. Iya. Gitu. Jadi kekerasan itu sebetulnya sangat luas artinya banyak dan dalam. Karena kalau tidak ditangani, dibantu, itu efeknya panjang sekali. Gitu, Mas. Nah ini Bu, saya kan dapat data terkait dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2015 sampai 19. Dari Komnas Perempuan ini 431.471 kasus kekerasan kepada perempuan, apapun itu. Dan itu adalah yang lapor. Ini bisa meledak lagi berarti? Berarti kalau saya tuh pernah membaca orang yang peneliti yang dari kesehatan masyarakat gitu ya, itu yang terlapor dan yang sebetulnya, ini kan orang selalu mengatakan gunung es. Betul. Itu 10 kalinya paling tidak. Jadi tinggal di total aja, tinggal dikalikan. Nah kemudian kalau waktu itu BPS
pernah bekerja sama dengan tahun 2016 kalau nggak salah. Itu bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu melakukan survei nasional. Itu diperoleh 1 dari tiap 3 perempuan. Itu pernah dalam masa hidupnya, pernah atau masih mengalami kekerasan fisik atau seksual. 1 dari 3. Nah, sekarang kalau di orang kita tuh berapa sih sekarang? Berapa jumlahnya? 200 juta sekian toh. Nah, perempuannya itu 50%-nya. Let's say 50%. Berarti kan ada berapa? 100 juta sekian. Sepertiganya. Udah berapa itu? Ini perempuan usia berapa maksudnya? Dari kecil sampai tua sebetulnya. Yang lansia itu suaranya tidak begitu terdengar. Karena tidak bisa melapor. Kalau lansia lebih sulit lagi ngelapor. Lebih sulit lagi aksesnya dia itu. Aksesnya ya. Gitu. Aksesnya dia, dan belum lagi nanti stigmanya itu. Ya. Kalau dia mau ngelapor misalnya itu dalam rumah tangga, lah Bu, sudah sejak kapan baru ngomong sekarang gitu. Apalagi kalau itu secara seksual, ya Ibu cuma segini masih kan. Jadi betul. so many stigma gitulah ya yang ada gitu. Tapi ini ya menarik ya, karena kekerasan seksual atau fisik itu yaitu ada tradisi dan agama, begitu ya? Iya, betul, pembenaran agama ya. Betul, aku benci itu. Penggunaan dalil-dalil. Nah itu, dalil-dalil yang pembenaran sepihak begitu lah ya. Itu ya atas nama dia suamiku, aku harus hormat. Bagaimanapun aku harus kepatuhan hormat. Kepatuhan. Ya, asas kepatuhan gitu kan. Nah, bagaimana mendorong atau mensupport teman-teman perempuan ini yang sedang mengalami kasus untuk berani melapor? Itu gimana cara teman-teman KSGK mungkin atau Safi Amira gitu untuk memberikan edukasi, laporo enggak apa-apa, silakan lapor kalau kalian mengalami kekerasan. Enggak usah bingung atas nama agama atau tradisi lah. Itu gimana Bu cara memberikan edukasi gitu? Iya, sebetulnya sosialisasi itu jalan terus gitu kan. Tetapi begini, kita juga perlu bilang begini. Kita membayangkan diri kita aja deh. Kalau kita itu berada dalam relasi di mana kita takut ya sama orang itu, maka cara berpikir kita pun sudah akan terisolasi, kayak diisolasi gitu, di kayak bandage gitu, tutup gitu kan ya. Belum apa-apa dia udah takut duluan. Seperti kalau kita takut sama Tuhan itu kan nggak kelihatan. Tapi kita udah takut kan, takut melakukan kesalahan. Karena yang takut. Doktrinasinya begitu. Iya, gitu. Jadi ini sama aja. Jadi kayak terrorize gitu. Nah, itu ketakutan di situ. Biasanya akan ada teman yang akan melaporkan, membantu melaporkan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya punya teman-teman atau keluarga saudara ya yang seperti itu, Anda bisa yang melaporkan sepanjang yang satunya mau. Nah, cuman kita juga perlu mengetahui korban itu sudah ke planet gitu kan, boleh dikata gitulah, udah ke planet. Terus kita nyuruh dia untuk bangkit, kita adil nggak? Gitu? Ya nggak adil. Nah gitu loh. Jadi makanya yang penting itu adalah lingkungannya dia. Itu juga perlu menyadari bahwa kalau terjadi kekerasan seperti itu, yang hancur tuh enggak dianya hancur, tapi itu akan mempengaruhi kalau dalam rumah tangga anak-anaknya. Gitu. Makanya saya termasuk salah satu lah ya, salah satu dari banyak kawan gitu ya, yang mau mengatakan bahwa saya ngomong terus terang aja, perceraian itu adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak itu dari kerusakan yang lebih besar. Kalau memang nggak bisa dibetulin. Oke, sebentar gitu. Bu. Perceraian itu kan juga dibenci. Kalau di Islam kan dibenci. Di agama lah ya. Di agama. Kalau di Katolik kan nggak boleh. Katakan nggak boleh. Tetapi kan ada sebetulnya pembatalan perkawinan. Betul. Ya kan. Kalau penghancurannya itu loh. Di Kristen memang gereja tidak menceraikan, tetapi bisa dibatalkan di catatan sipil. Betul. Kenapa? Karena kalau kita misalnya saya atau Mas gitu ya. Jangan sampai ya, tapi misalnya gitu ya, kalau kamu tuh sehari-hari serumah, ya sekolah itu kan cuma berapa jam, serumah itu kita melihat orang tua kita itu yang satunya bentak, mukul gitu, yang satunya takut kayak gitu ya, maka
yang kita lihat itu kan masuk ke memori anak. anak. Dan memori itu tidak hanya di kepala, tapi memori itu ada di hati, ada di seluruh sel tubuh kita, gitu. Jadi memorinya akan dipenuhi dengan memori yang kasar, teriakan, gitu ya. Nah, banyak anak yang ketika orang tuanya seperti itu tidak bercerai loh ya, karena nggak boleh kan bercerai. Yang anak laki-laki itu pada umumnya dia itu kalau di sekolah dia punya masalah dengan teman-temannya di sekolah. Dia kalau kesel dia ada batu dia lempar prok gitu, jadi temannya luka. Kalau dia kesal dia pukul temannya, karena dia melihat bahwa teriak, memukul itu biasa. Itu untuk menghentikan orang lain. Jadi dia belajar gitu. Tapi ada juga anak laki yang kemudian dia nggak tahan melihat ibunya, jadi dia tidak mau melakukan itu. Sehingga kalau ada orang marah sama dia akan diam. Yang anak perempuan, dia juga melihat. Jadi kalau dia mengembangkan agresinya, dia akan nyakar, dia akan ngomong, khas yang dikatakan perempuan itu. Atau dia menjadi anak yang diam sekali. Jadi itu merusak sekali, sangat merusak. Mereka biasanya punya masalah dengan sekolah, ada yang kemudian bermasalah dengan hukum, ada yang kemudian misalnya makan tuh jadi kacau, gitu ya. Bahkan kalau ada anak yang saking dia nggak tahan, itu kemudian dia mulai melukai dirinya. Gitu. Karena melukai diri, dia sakit loh, melihat, dengar, rasa, itu sakit. Jadi dia mau tidak merasakan itu dengan cara dia melukai. Kalau melukai kan dia yang melukai. Kontrol ada di dia. Terus dia melihat darah. Jadi perhatiannya ke situ. Jadi berkurang. Gitu loh. Jadi orang-orang yang kemudian self harm itu boleh jadi karena hal tersebut. Gitu. Jadi efeknya tuh panjang sekali. Dan perceraian itu untuk menyelamatkan anak, seharusnya bisa, begitu. Dan tidak hanya anak, tapi dua-duanya. Karena tidak sedikit juga setelah berpisah, hubungannya jadi lebih baik. Anak itu bisa ke bapaknya, bisa begitu gitu loh maksudnya. Jadi bukan kita mendorong orang untuk bercerai, bukan. Tapi mari kita melihat itu sebagai salah satu bentuk untuk menjadi perkembangan anak yang nanti ya lebih optimal lah gitu ya. Ya artinya perceraian itu ya itu mungkin bisa jadi jalan terakhir aja lah ya. Iya. Gitu kan. Dan itu perlu di assess. Karena gini, kan banyak keluarga, saya nggak bisa menyalahkan juga karena kultur kita gitu, agama juga mengatakan begitu. Gitu ya. Agama itu maksud saya interpretasi agama gitu ya yang dominan. Kan banyak itu keluarga yang mengatakan di keluargaku nggak ada loh yang bercerai misalnya kayak gitu. Gitu ya. Ya baik-baik saja kalau nggak ada, cuman mari kita lihat di dalamnya kayak apa begitu. Jadi maksud saya mari kita, nah ini sulit sih memang, tapi mari kita melihat bahwa jangan karena demi nama baik ada kematian di situ. Kematian itu bisa kematian fisik ya, mati, betul-betul mati, atau mati secara psikologis. Jadi dia jadi orang yang kayak robot gitu jalan. Sakit jiwa gitu? Tidak optimal. Atau kalau orang bisa sampai ada yang kemudian orang mengatakan sakit jiwa gitu ya. Tapi itu sebetulnya kayak orang bermasalah itu kan misalnya sampai dia itu putus hubungannya dengan realitas gitu ya. Jadi dia ngelamun terus atau dia berceracau begitu ya, ngomong sedih. Itu kan mungkin salah satu cara dia fisiknya untuk memutus syaraf berrelasi dengan luar, karena berrelasi itu terlalu menyakitkan. Jadi itu sebetulnya tindakan bagi saya ya rasional saja sih. Oke, jadi gini Bu, kembali ke RUU PKS dan tadi kayak cerita-ceritanya Ibu tadi, sebenarnya apa yang bisa kita harapkan sih dari RUU PKS ini? Apakah untuk mencegah perceraian begitu atau gimana? Namanya penghapusan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual kita itu harus pecah lagi ya. Kekerasan itu apa yang tadi ya toh? Semua tindakan ataupun ancaman ataupun bentuk
bisa itu secara tertulis, gambar dan sebagainya, yang sifatnya bisa menyakiti, ya, menyakiti itu bisa menyakiti fisik, psikologis, sosial dan sebagainya, yang ditujukan untuk mengendalikan orang lain, merendahkan orang lain, gitu ya. Nah, secara seksual. Nah, secara seksual itu bisa mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, kemudian pemaksaan aborsi, pemaksaan ya. Karena kalau aborsi sendiri itu kan sudah ada urusannya di Undang-Undang Kesehatan. Itu yang orang sering bilang, RUU PKS itu melegalkan aborsi. Ya enggak lah. Itu kan hoax yang beredar begitu. Iya, itu hoax itu. Kemudian karena konsen, kalau ada konsen berarti nggak apa-apa. Ya, yang lainnya kan sudah ada aturan-aturan yang lain gitu kan. Itu kan mengutamakan kalau konsen itu artinya persetujuan. Maka kan tidak ada pemaksaan. Begitu ada pemaksaan, kena orang itu. Harusnya nggak boleh kan orang maksa. Siapa lu maksa gua gitu kan? Nggak gitu. Jadi misalnya seperti itu, pemaksaan aborsi itu banyak. Pemaksaan perkawinan. Jadi misalnya nih ya, misalnya sudah terjadi perkosaan, terus si anaknya itu dipaksa kawin dengan si pemerkosa. Iya. Demi nama baik. Itu kan juga gitu ya. Itu banyak kasus kayak gitu. Atau kawin tangkap itu yang kemarin di Sumba itu, gitu ya. Terus ada 9 macam ya. Sampai orangnya yang disekap. Itu ada tuh kasus-kasus gitu yang disekap. Jadi undang-undang ini ditujukan untuk pencegahan. Nggak pernah ada undang-undang lain yang menyatakan tentang pencegahan. Nggak ada. Ya, baru ini. Gitu. Ini artinya undang-undang sapu jagat gitu? Nggak, saya nggak mau pakai kata sapu jagat. itu bahasa undang-undang yang satunya itu kan itu bahasa yang sangat maskulin. Makanya kenapa saya pakai gaya bahasa sapu jagat itu tadi ya teman-teman, karena ya itu tadi untuk mencegah 9 hal itu tadi ya. Nah, ini saya menemukan catatan ini 9 hal itu tadi. 9 bentuk kekerasan. Betul, 9 bentuk kekerasan. Jadi kita tuh mau gini, undang-undang yang berkaitan dengan hukum ya, untuk segala bentuk kekerasan atau kejahatan. KUHP itu juga sudah mengganti kata kejahatan, jadi nggak pakai kata kejahatan. Nah, hukum di kita itu yang diperhatikan adalah pelaku. Korban itu nggak dianggap. Ya toh. Jadi kalau misalnya ada pencabulan misalnya gitu, maka yang disasar itu hanya pelakunya. Tapi korbannya habis itu ngalamin apa, pemulihannya bagaimana, itu tidak diurus. Ya, nah undang-undang ini mengurus korban. Jadi utamanya itu adalah merawat korban, merawat orang ini sudah mengalami kekerasan karena masyarakat kita itu membiarkan kekerasan, misalnya gitu ya, interpretasi agama, tradisi dan segala macam norma, nilai dan sebagainya, dia sudah rusak nih, ya. Tugas negara itu kan bisa pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, itu harus merawat dia gitu, supaya dia bisa dipulihkan. Jadi ada khusus pemulihan, gitu. Siapa saja yang memulihkan, pemulihannya seperti apa, itu lengkap di situ, termasuk secara ekonomi misalnya. Kemudian ada pencegahan supaya jangan terjadi. Gitu, nggak mungkin dinolkan, tapi kita harus berpikir harusnya bisa dinolkan. Nah, siapa yang bisa mencegah? Ya semua pihak, gitu. Jadi pemerintah itu mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan agama, kemudian tenaga kerja segala macam itu harus bersama-sama juga dengan bisnis, gitu ya. Wilayah bisnis itu dan masyarakat itu harus mengupayakan, sudah ada itu semua in detail gitu ya. Gimana sih caranya mencegah gitu. Itu satu. Yang berikutnya lagi, kalau ada pihak-pihak yang harusnya menangani gitu ya, tetapi tidak menangani dengan benar atau malah membiarkan atau mempersulit, orang itu juga akan kena.
Orang atau institusi itu juga akan kena. Karena kan kita tidak bisa membiarkan orang yang membiarkan kekerasan. Kan enggak, kita harus intoleran terhadap intoleransi. Kan ya, sepakat soal itu ya. Gitu. Jadi rancangan undang-undang ini lengkap. Saya nggak mau pakai kata sapu jaketnya. Itu lengkap gitu. Sampai dengan misalnya pelaku. Kita mau lihat pelaku ya. Pelaku itu kita tidak, karena ini yang menyusun awalnya itu ada dari masyarakat ya, masyarakat sipil yang menangani kasus-kasus, jadi tahu persis kan kayak apa. Orang menjadi pelaku itu juga karena konstruksinya masyarakat yang tadi kita bahas tadi. Jadi dia meyakini melakukan itu adalah nggak apa-apa, gitu ya. Bisa juga karena hukum tuh ya biasanya ya kalau kamu kuat kamu bisa lolos gitu ya. Nah jadi penanganan pada pelaku itu selain hukum, dia harus masuk penjara kayak gitu, misalnya didenda segala macam, tetapi dia juga harus direhabilitasi di cara berpikirnya. Karena yang bermasalah itu juga di cara berpikir, gitu loh. Jadi masyarakatnya didorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, dan kalau ada kasus itu membantu, tetapi para pelaku ini dan potensial pelaku ya itu juga ditangani. Gitu. Berarti RUU PKS ini juga mempertimbangkan mempertimbangkan ini ya, hukuman untuk pelaku juga ya. Sangat, itu mempertimbangkan, tapi lebih lengkap. Ya, jadi penghukuman itu bukan didasarkan pada balas dendam. Tapi penghukuman itu didasarkan pada pengubahan bercara berpikir per individu juga masyarakat, komunitas gitu. Nah, melakukan hukuman ini kan berarti berdasarkan KUHP, kembali ke KUHP berarti. Ya KUHP ada, tetapi ini kalau orang hukum ngomong itu kan lex spesialis. Jangan tanya hukum ya ke saya. Saya bukan ahli di situ. Tetapi ini lex spesialis. Jadi memang lebih khusus lagi gitu. Makanya saya termasuk gitu ya, yang salah satu dari sekian banyak orang yang sangat kuat gitu ya mengadvokasi. Kita sebetulnya tidak begitu sepakat dengan kebiri. Kenapa? Ya karena kebiri itu kan itu untuk menakut-nakuti gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kejahatan seksual, kekerasan seksual itu adalah seks, semata-mata seks, maka ya jadi dia berpikir begitu. Orang dibuat untuk tidak bisa melakukan, ya kan? Padahal kekerasan seksual itu bentuknya macam-macam, dan kekerasan seksual itu bukan seks semata. Seks itu hanya alat. Tapi utamanya adalah dorongan untuk merendahkan orang, menguasai orang. Nah kan bisa saja caranya kan bisa macam-macam gitu. Agak vulgar teman-teman. Nah menurut saya ini bukan vulgar ya. Menurut saya ini kita membicarakan hal yang real, gitu ya, realitas. Kan kita tidak bicara hal yang kemudian membuat orang berpikir macam-macam. Tapi real. Sekarang KBGO misalnya, ya, kekerasan berbasis gender online. Itu kan nggak ada urusan menggunakan alat kelamin, nggak ada. Tapi di RUU PKS ini masuk ya. Itu luas ya berarti. Jadi orang itu mau dia dikebiri, misalnya ada orang yang dikebiri, dia kan marah sekali, marah. Nah kalau dia mempunyai kuasa uang, status, dia bisa menyuruh orang lain untuk melakukan pembalasan pada korban. Ya kan? Efeknya ya. Ya, efeknya begitu. Nah, orang yang kena kebiri sampai sekarang kan belum pernah ada kejadian ya. Diputuskan ya, tapi dilakukan belum. Karena belum ya? Setahu saya belum. Karena itu orang kedokteran juga nggak mau. ID menolak juga gitu ya. Jadi ya gitulah gitu ya. Berarti kan sebenarnya kalau dari Bu Tiwi jelasin, RUU PKS sebenarnya banyak bagusnya ya. Satu merawat korban gitu kan. Terus pelaku pun
di apa ya, dimanusiawikan lah ya, masih begitu kan, bahkan direhabilitasi. Kok masih banyak yang nolak itu? Iya. Kenapa Ya, itu? saya kurang paham ya. Tetapi menurut saya begini lah. Alasan yang dipakai itu kalau kita dengarkan itu ya di kemarin di DPR juga itu alasannya kan ini tidak berdasarkan agama, kemudian tidak Pancasilais. Saya juga nggak ngerti gimana kok bisa Dari gitu ya. mananya? Saya sempat dengerin itu. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya pembuatan undang-undang itu kan sangat politis. Betul. Ya, toh. Ya, itu repot Jadi itu. semua pihak yang kemungkinan kalau RUU ini menjadi undang-undang, semua pihak itu boleh jadi akan bisa kena. Ya, orang-orang banyak orang akan bisa kena. Jadi satu itu. Kedua, kalau undang-undang ini ada, ya, dan kemudian berjalan dengan benar, maka relasi gender yang timpang ini berkemungkinan akan membaik kalau diterapkan. Membaik atau Membaik. berbalik? Bukan lah, Bukan ya? membaik karena kan keadilannya yang diutamakan, gitu toh. Jadi jangan sampai orang itu jadi korban. Kalau nggak ada orang korban kan jadi relasinya baik. Nah, kalau ini berubah, maka akan banyak kelompok yang kena. Kelompok yang kena. Iya. Kelompok itu bisa sebetulnya bisnis juga akan bisa kena. Jadi misalnya sekarang itu kan banyak ini interpretasi saya ya. Sekarang itu kan banyak untuk menjadi supaya membersihkan kewanitaan misalnya kayak gitu. Ya. Itu kan perusahaan yang ke situ tuh kan kuat. Nah, tetapi apa sih yang mendasari itu? Kewanitaan itu misalnya. Nah, itu kan ada kalau ditarik ya supaya tidak vulgar ini ya. Kalau ditarik itu adalah supaya kalau ada relasi seksual itu akan membuat pasangannya nikmat misalnya gitu. Jadi sekali lagi si perempuannya ini menjadi objek gitu ya toh. Termasuk kayak jamu-jamu gitu. Misalnya itu begitu. Bisa terpengaruh ya. Iya, dan padahal itu bisa jadi mengakibatkan kesehatan reproduksinya bermasalah gitu kan. Karena kalau soal kewanitaan tadi itu kan kemungkinan terjadi luka kan lebih besar di daerah ini ya untuk berelasi seksual itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini urusannya panjang gitu sebetulnya. Yang akan kena itu bisa banyak begitu. Tapi itu sebabnya kenapa sulit. Iya. Berarti kan ya mau nggak mau saya juga nggak tahu, masih ragu sih apakah ini akan jadi undang-undang, karena kemarin waktu ikut webinarnya itu pula ya tidak ada konklusi pada akhirnya kan begitu ya. Iya, memang itu tidak ada ya. Dilema memang ya. Sebetulnya begini, kan gini ya. Saya meyakini saja. Setiap usaha baik itu akan ditolak oleh yang sudah mapan. Kalau kita mau lihat sejarah kenabian aja, karena jenengan ini, ya toh, Yesus tuh di masanya kan juga ditolak. Betul. Nabi Muhammad di masanya juga ditolak. Gitu ya. Jadi semua upaya untuk kemanusiaan itu pasti akan mendapat penolakan yang kuat. Nah, jadi penyuaraan untuk kebaikan itu harus terus disuarakan. Betul. Untuk orang menjadi makin banyak orang yang gitu toh. Ya, gitu itu sudah hal yang sangat baik. Menambah orang yang memahami bahwa ini perlu karena begini. Jadi tidak harus konklusi memang. Karena tujuannya memang untuk menyebarkan. Dan di situ kan ada kawan di DPR itu Mbak Fitri Mbak Lulu ya. Mbak Lulu. Itu yang kemudian dia secara terbuka dia menunjuk pada partai-partai tertentu gitu kan ya. Nah, yang juga sebetulnya menurut saya masyarakat perlu tahu gitu. Jadi tidak ada hal yang harus disembunyikan gitu. Maksudnya begitu. Kan membicarakan kejujuran itu, membicarakan sesuatu dengan jujur itu kan memang tidak enak buat orang yang selama ini mencoba menutup-nutupi gitu ya. Ya saya sih berharap itu punya impact yang besar. Gitu. Iya. Nah, ini karena kita keterbatasan waktu nih, teman-teman. Iya. Sebenarnya menarik. Nanti kita akan coba
setting lagi lah ya, kita akan rencanakan lagi, kita akan buka sesi berikutnya tentang gender. Ini lebih dalam ya. Nah ini terakhir Bu Dewi. Sebentar lagi kan Hari Kartini nih, begitu kan? Kan identik banget nih, emansipasi perempuan, wanita. Gitu. Nah, pesan Bu Dewi ini apa nih untuk wanita-wanita Indonesia ya terkait dengan Hari Kartini, bagaimana bisa lebih mandiri, lebih tough lagi, lebih apa? Mungkin ada masukan terkait dengan Hari Kartini. Untuk wanita Indonesia. Iya, saya sih juga ini ringan tapi ya bisa dianggap ringan, bisa dianggap serius. Saya sendiri sudah makin jarang menggunakan kata wanita. Oke, kenapa? Iya, wanita itu wanita ditoto. Gitu. Ya, kalau kita menggunakan ya, jadi mungkin Mas kalau nanti kapan-kapan ngomong kata perempuan saja, karena perempuan itu empu. Padahal wanita itu lebih elegan. Ya. Maksudnya penyebutannya terkesan lebih elegan. Ya kalau kita memang masih menggunakan itu ya akan dianggap gitu ya. elegan. Oke, saya akan ganti perempuan. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat Hari Kartini, kan, ya itu tokoh yang di masanya itu kan luar biasa karena dia tidak hanya berpikir soal pendidikan, tapi dia juga berpikir soal agama, bagaimana ekonomi, macam-macam. Dia orang yang sangat pandai ya sebetulnya. Tetapi juga karena hidup di dalam masa itu, dia akhirnya secara sosial dia harus patuh gitu ya untuk menjadi istri kesekian. Tapi itu kan intinya adalah pembebasan. Ya, pembebasan orang untuk berkembang kemanusiaannya. Intinya kan itu. Dan dia melihat betul, dan itu tidak hanya Kartini, sebenarnya banyak sekali gitu ya. Tapi karena yang menguasai Indonesia itu masih orang Jawa, maka Jawa yang diangkat gitu kan. Jawa sentris. Jawa sentris di mana-mana kan begitu. Tapi mari kita nggak usah ngelihat sentimen negatif itu ya. Tapi kalau itu kalau itu berkaitan dengan Kartini itu, menurut saya sebetulnya yang perlu glorify, digelorakan lah. Oke, digelorakan itu kan semangatnya, bukan berpakaiannya. Ya, di kita tuh masih banyak yang terus kemudian semua pakai sanggul, padahal kenapa ya? Iya, jadi saya juga ini agak geli juga gitu ya sebetulnya. Karena sanggulan, kembenan apa itu? Ini kalau kita mau bahas lebih panjang ya. Itu sebenarnya kayak Kartini dia. Kartini itu kan pemikirannya seperti itu. Tapi foto yang digambarkan yang banyak diputar di mana-mana itu adalah seorang perempuan yang agak gembil gitu ya. Kemudian matanya melihat ke bawah. Gitu. Menggambarkan tidak menggambarkan semangatnya yang luar biasa untuk membongkar gitu ya. Jadi ada proses konstruksi ya secara naratif ya yang membentuk cara berpikir orang, membentuk isi pikiran orang untuk melihat bahwa perempuan itu adalah yang melihat ke bawah, yang patuh dan selalu senyum. Itu loh. Itu politik itu menurut saya ya. Nah, ya jadi kita tuh kalau melihat apa-apa ya memang jadinya wah kok kenapa serius banget ya. Loh, ya nggak apa-apa ya. Saya juga akan bilang, nah kenapa lo guyon-guyon melulu gitu. Kayak guyon kan ya nggak apa-apa. Guyon kalau didasari pemikiran yang kritis kan juga baik-baik saja gitu maksudnya ya. Tapi gitu, jadi supaya kita juga melihat bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya semua serba dibentuk. Nah, kalau yang Kartini ini sebetulnya kalau saya melihatnya, kan orang bisa beda-beda ya. Kalau saya melihatnya ya sebetulnya ini kalau mau memperingati, maka mari kita melihat lagi apakah akses yang ada itu sudah menghargai suara perempuan. Suara itu artinya pikirannya, perasaannya, kemampuannya, gitu ya. Sudah mengungkapkan itu sebagai sama berharganya apa enggak?
gitu. Jadi bukan tampilan luar. Tampilan luar ya silahkan saja, tetapi kalau hanya itu mungkin ya itu sebetulnya sebuah kemunduran. Kartini sudah bicara soal perkawinan anak. Sampai sekarang masih jalan terus, makin loh ini perkawinan anak, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Peningkatannya luar biasa begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang masih gitu. Nah, ada perubahan enggak gitu kan? Di undang-undang perkawinan sudah diubah nih. Umur sudah 19 tahun. Dua-duanya harus 19 tahun ke atas gitu ya. Tetapi tetap ada namanya, mau ngomong mesti lupa saya. Dispensasi. Nah, pengadilan agama atau yang perkawinan itu biasanya akan menerima dispensasi itu. Jadi kalau ada dispensasi, keluarga membolehkan permintaan keluarga, maka dijalankan. Gitu. Nah, kemudian ada upaya untuk ya jangan diikuti dong, karena ini kalau perkawinan anak, bayangin umur 12 tahun misalnya. Aisyah wedding itu misalnya ya. Itu kalau 12 tahun itu kondisi fisiknya belum siap, kondisi psikologisnya belum siap, semuanya belum siap begitu kan. Jadi itu kan pemaksaan gitu. Nah, tetapi pengadilan agama itu juga sulit untuk menolak karena alasannya bisa macam-macam dari pihak keluarga. Jadi ini kita tidak bicara soal individu-individu gitu ya, tetapi ini kan besar. Nah, mungkin kalau kita mau memperingati Hari Kartini, mungkin kita bisa, atau bulan Kartini misalnya, kita bisa melihat secara lebih kritis ya, itu tadi. Iya. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, capek ya dengerinnya ya, nontonnya ya. Serius banget soalnya. Tapi berat. tenang aja, kalian pasti akan dapat nilai-nilai yang positif lah dari interview kita kali ini dengan Ibu Dr. Tiwi. Nah. Keluar lagi dokternya. Iya, nggak apa-apa. Ini perempuan tangguh. Baik, Bu Tiwi, terima kasih waktunya. Sama-sama, terima Mungkin kasih juga. Ke depan kita bisa untuk sesi-sesi berikutnya ini menarik sebenarnya, tapi sayang kita keterbatasan waktu sehingga harus berakhir lebih cepat ini. Terima kasih sudah mau Sama-sama, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang nggak enak. Nggak apa-apa. Kata-kata saya. Siap, terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari Wawasan 62. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Wawasan 62 untuk sesi kali ini. Ciao.